Halo, halo. Cek, cek. Pagi semuanya. Pagi, Kak. Suara saya gimana? Lancar, normal nggak? Pagi, Kak. Suara saya kedengeran? Bagus? Kedengaran, Kak? Kecil nggak? Nggak? Enggak. Noise nggak? Enggak, Kak. Nggak ya? Oke, kita mulai materi kita hari ini ya. Udah lumayan nih, udah ada berapa orang? 3 orang ya. Parah tuh, Mbak. Mana Farah? Nggak ada. Nggak ada kabar. Nggak tahu, Kak. Parah, Kak. Dari kemarin nggak ada kabar. Ah, serius dari kemarin nggak ada kabar? Di chat juga nggak balas? Apa gimana? Iya, nggak tahu, Kak. Biasanya ngechat, dia nggak ngechat dari kemarin. Iya, insecure. Bisa ngechat nggak ngechat gitu ya. Aduh. Kenapa tuh ya? Kamu ada salah kali dah. Ingat-ingat. Astagfirullahaladzim. Ya kan kita nggak tahu. Oh, enggak tuh katanya abis mati lampu, laptop mati banget, agak telat bilangin kata dia. Oke. Siap. Ika ada, Sakina ya. Bayu mana Bayu? Sama. Nggak pernah ngechat juga. Iya, Kak, itu mah nggak tahu. Iya. Ika tahu nggak Bayu? Nggak tahu juga. Oh, Ika nge-freeze kayaknya tuh gambarnya ya. Kayaknya sinyalnya lagi kurang bagus dia Ika ya. Oke, kita mulai aja deh ya hari ini ya. Udah bertiga lumayan lah ya. Aduh, saya nggak dapat rekaman lagi. Gak apa lah. Tapi kemarin TO-nya lancar. TO nggak sih? TO kan? Nggak TO, soalnya libur. Libur. Oh, ntar berarti saya bahas apa dong? Yang sesi 2-nya. Wait. Oh, nggak ada berarti ya? Ada nggak sih? Ada, Kak, ada. Cuma nggak tahu bahas apa. Gampang lah. Ya. Nggak dikabarin, saya juga lupa. Nggak nanyain gitu. Pantesan nggak ada rekapan nilai saya. Oh, ini nggak apa-apa lah. Kita bahas materi dulu. Oh, saya belum share screen ya. Oke, kita masuk materi hari ini tentang apa? Desa kota. Oh, desa kota. Tadi bisa pretest ya? Bisa? Lumayan. Cuma 10 nomor kan? Iya. Wait. Udah, yuk, kita mulai aja langsung. Judulnya sih pola keruangan desa kota. Ya, kita singkat aja lah ya. Desa dan kota. Ya, kita bahas desa dulu ya. Kalau definisi desa apal nggak? Apa itu desa? Apa bedanya gitu kan? Intinya definisi lah. Desa secara ya menurut pendapat kalian lah, gimana? Ayo, gimana? Desa adalah gitu kan? Ya, ini wilayah, suatu wilayah. Ya, kalau wilayah, kalau dari segi luasan ini relatif ya. Ada yang luas, ada yang kecil juga, ada yang sempit gitu ya. Terus sebuah wilayah ini yang memiliki ciri penduduk yang memiliki ciri penduduknya saling mengenal, apa sih namanya, paguyuban ya. Jadi penduduk sifatnya bersifat paguyuban, dan bercorak agraris. Ya, itu pengertian secara simpelnya ya. Tapi Kak, emangnya nggak ada kota yang agraris? Ada ya, ada kota agraris. Paguyuban ada nggak kota? Jarang ya, ada tapi nggak sepaguyuban di desa. Paguyuban maksudnya paham nggak sih? Gemeinschaft, lah bahasanya keren banget. Tahu ya? Dia intimate ya,
antar masyarakatnya itu mereka saling kenal. Kalau nanya alamat di desa itu pasti tahu semua gitu loh. Tahu rumahnya Pak ini enggak? Anaknya ini. Oh, rumahnya di sana, dianterin pasti nanti gitu kan. Kalau di kota belum tentu kenal gitu kan. Ya enggak? Bener nggak sih? Itu ya, itu bedanya ya. Cuma cuma di kota ada juga yang paguyuban itu biasanya kota-kota pinggiran. Yang masyarakatnya juga berasal dari desa biasanya. Paham ya? Itu dia. Ya. Lalu biasanya kalau desa ini dia punya kayak pemerintahan sendiri. Maksud dari pemerintahan sendiri di sini biasanya ya hukum-hukum dari negara mengatur gitu ya. Tapi biasanya dia juga punya aturan-aturan sendiri gitu kan. Paham ya maksudnya ya? Punya peraturan-peraturan desa lah gitu loh. Jadi kalau ada penyimpangan-penyimpangan sosial nggak langsung dibawa ke hukum negara, biasanya hukum adat dulu gitu loh ya. Itu biasanya. Dan kepala desanya itu dipilih oleh masyarakat itu sendiri. Ya, beda kalau di kota kan kelurahan gitu ya. Pak Lurah itu pilih siapa? Yang milih Pak Lurah siapa? Yo. Apakah Pak Lurah dipilih sama warga? Enggak kan? Negara yang mengutus, ya enggak? Kalau kepala desa langsung dipilih oleh rakyat gitu ya. Jadi biasanya kalau lagi pemilihan kepala desa tuh wah udah kayak pemilu itu pakai kampanye gitu ya, rame gitu ya. Itu di desa seperti itu. Itu definisi awal lah ya, definisi awal. Berikutnya klasifikasi. Apa nggak kalau klasifikasi? Ini sering banget Yang keluar. polis gitu-gitu, Kak. Bukan, itu kota. Oh, desa. Yang swasembada, swakarya. Pertama, ada 3 atau ada 4? Ada Empat ya? 4. Empat. Oke, Lima. kalau ada 4, kalau ada 4 boleh, boleh. Kadang ada yang nyebut 4, ada yang nyebut 3. Tapi kalau berdasarkan potensi sebenarnya 3 sih. Berdasarkan potensi sebenarnya 3. Tapi nggak apa-apa 4, nggak apa-apa biar sekaligus dijelasin gitu ya. Kalau ada 4, berarti yang pertama itu ada desa tradisional. Ya, tradisional. Nanti ciri-cirinya ya. Yang kedua ada desa swadaya. Ya. Ini saya urutin ya, harus ngurut ya. Yang ketiga ada desa swakarya. Ya. Yang keempat desa swasembada. Harusnya sih kalian sudah nggak masalah di sini ya. Udah bisa membedakan kan? Sembada. Harusnya udah bulan apa ya, udah Maret, udah April gitu kan. Harusnya ini udah bukan masalah. Cuma saya mau nanya, bedanya tradisional sama swadaya apa? Yo, harus ada Kalau bedanya. tradisional tuh mereka kayak masih ada yang kayak pakai sistem barter gitu nggak sih, Kak? Iya, bisa. Bisa. Ini biasanya suku-suku pedalaman. Ya, suku-suku pedalaman. Dia biasanya juga terisolir. Tahu ya? Terisolir atau memang mereka mengisolirkan diri. Itu desa tradisional. Ya, kayak suku anak dalam di Sumatera. Suku anak dalam Sumatera ya. Di hutan-hutan Sumatera, terus suku Baduy itu desa tradisional yang ya kehidupannya bener-bener tradisional. Kalau kalian tahu lah kalau tradisional itu seperti apa ya, bener-bener yang masih ya apa menggunakan ya apa bahasanya tuh kalau suku-suku pedalaman dia punya sendiri-sendiri gitu ya. Kayak di Papua setiap suku ya beda bahasa gitu loh. Ya, itu dia. Karena ya terisolir gitu ya. Otomatis dia punya sistem masyarakat sendiri seperti itu. Nah, kalau swadaya ini desa yang masih belum mampu mengembangkan potensi ya. Ini belum mampu mengembangkan potensinya. Mirip sama tradisional ya, tapi agak sedikit lebih maju gitu ya. Kembangkan potensinya. Lalu di sini um, apa? Belum beragam mata pencariannya ya, belum beragam.
mata pencaharian. Dan interaksi juga belum banyak interaksi, belum banyak interaksi dengan wilayah lain atau dengan desa lain. Intinya kebanyakan kata-katanya itu belum ya, kata kuncinya ini belum, mereka belum mampu lah pokoknya lah ya. Produksinya hanya untuk kebutuhan sendiri gitu kan, bahkan masih sering kekurangan. Nah itu desa swadaya, desa yang dari tingkat perkembangan dia lemah lah gitu ya. Nah kalau swakarya ini desa transisi, ini menengah ya. Di sini mulai beragam, mata pencaharian mulai beragam. Mata pencaharian dia mulai beragam. Interaksi mulai intensif ya. Interaksi dia mulai intensif gitu kan. Intinya dia lagi berkembang gitu ya, lagi berkembang desanya dari ke arah yang lebih maju yang pasti gitu ya. Nah, itu desa swakarya atau swakarsa sama ya, swakarya atau swakarsa sama. Swakarsa. Ya. Kata kuncinya ini mulai gitu ya. Mulai mengembangkan, mulai intensif, mulai beragam ya. Itu dia. Mulai ada pembagian pekerjaan di dalam sistem pertaniannya gitu kan. Kalau di swadaya biasanya pertanian itu dikelola oleh keluarga. Ya, oleh keluarga. Jadi makanya kalau di desa itu masih kuat anggapan banyak anak banyak rezeki gitu. Semakin banyak anak semakin banyak yang bantuin itu dia ngolah sawah, daripada sawahnya dikelola oleh orang, nyuruh orang buat ngolah sawah ya enggak, lebih baik anak-anaknya disuruh untuk mengelola sawah gitu kan, akhirnya ya banyak anak banyak rezeki ya enggak, bener nggak? Itu dia maksudnya banyak anak banyak rezeki ya. Tapi kalau sekarang ya susah ya kan, lahan pertanian kan semakin sempit. Itu ya, itu dia. Audrey udah masuk ya, Pak Farah juga udah masuk nih. Kalian diem aja, diem aja. Lanjut ya. Berikutnya soal sembada. Ini desa yang sudah maju ya, desa maju. Desa maju ini cirinya mirip kota, ya, mirip kota, mirip lagi. Aduh, kalau udah sarapan. Kok nggak fokus? Mirip kota, ya. Dia kalau kehidupan masyarakat mirip, tapi kalau dari segi ruangannya beda lah ya. Desa kelihatan banget lah ya, beda dengan ruangan kotanya. Dia mirip kota, dia sudah maju ya. Desa sudah maju, desanya sudah maju. Interaksi, kok hilang? Interaksinya udah intensif ya. Interaksi sudah sangat intensif, bahkan dia nggak hanya berhubungan dengan desa atau kota-kota lainnya, tapi kadang dia juga udah melakukan ekspor impor. Ini desa swasembada ya, itu dia bedanya dengan desa swakarya. Intinya dari segi interaksi jauh lebih intensif, banyak banget, dan dia mampu memenuhi kebutuhan banyak daerah, mampu memenuhi kebutuhan banyak daerah. Gitu ya, namanya swasembada. Makanya kita sering dengar kan swasembada pangan ya nggak? Artinya apa? Pangan kita sangat terpenuhi gitu loh, aman, swasembada beras, swasembada sembako lah pokoknya lah ya. Itu artinya memang bisa terpenuhi dengan baik dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, atau ketahanan pangannya kuat seperti itu. Itu dari segi ketahanan pangan ya, swasembada paling baik. Intinya seperti itu. Ada yang mau ditanyain dari 4 klasifikasi ini?
Ya, belum ya? Masih gampang ya? Jadi kalau udah soal tentang ini ya nggak boleh salah. Masih gampang. Ya, oke, itu dia. Itu klasifikasi desa berdasarkan apa sih? Ini berdasarkan perkembangannya ya, berdasarkan berdasarkan potensinya. Ini berdasarkan potensi desa. Potensi apa sih nanti? Nanti kita bahas. Berikutnya berdasarkan kalau berdasarkan jenis pekerjaan gampang lah ya, atau berdasarkan mata pencarian, berdasarkan mata pencaharian. Yang pertama itu ada desa nelayan. Desa nelayan tahu ya? Tahu lah, nelayan. Berarti mata pencahariannya sebagai nelayan gitu loh ya. Berikutnya ada desa petani. Ya, petani mayoritas ya petani-petani kayak padi kalau di Indonesia ya. Lalu ada desa-desa industri. Petani ini bisa juga berkembang jadi perkebunan ya, desa perkebunan atau peternakan juga masuk ke desa petani. Masuknya ya. Kak, kok desa tapi industri? Ya, industri-industri biasanya ini industri padat karya ya. Padat karya. Kayak kerajinan-kerajinan gitu ya. Kayak desa-desa pengrajin mebel gitu kan ada lah ya. Jadi seperti itu. Jadi sebagai industri, tapi bukan kayak industri-industri yang ada di kota yang padat modal seperti itu, beda. Ya kalau di Kudus itu ada desa apa rokok ya rokok desa rokok apa pengrajin rokok apa sih yang ya di pabrik rokok itulah ya intinya gitu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Berikutnya berdasarkan luas. Berdasarkan luas wilayah. Yang pertama ada desa kecil ya. Terkecil, sorry. Desa terkecil dia punya luas kurang lebih 2 km ya. Atau kurang dari 2 km kurang lebih. Sorry. Kurang dari 2 km sempit ya. Lalu desa kecil ya, dia 2 sampai 4. Desa sedang atau menengah ya. Ini 4 sampai 6 km persegi, sorry. Luas ya. Kalau luas persegi. Lalu desa besar dia punya luas 6 sampai 8 km persegi ya. Lalu desa sangat besar atau terbesar. Desa terbesar dia biasanya 8 sampai 10 km persegi. Nah, seperti itu ya. Semakin luas desanya, potensinya juga akan semakin besar. Karena potensi desa itu kebanyakan berhubungan dengan alam ya, berhubungan dengan fisik, kondisi fisik. Karena desa ya kan coraknya kan agraris, jadi dia sangat banget atau berpengaruh kepada alam. Jadi semakin luas wilayahnya, otomatis potensinya semakin besar karena lebih banyak lagi lahan yang bisa digarap gitu loh. Lahan garapan akan semakin besar. Jadi semakin besar potensinya akan semakin kuat. Seperti itu. Berikutnya ada pertanyaan? Enggak ya? Ini kan cuma bentar Kak mau screenshot. Definitif. Wait. Gua bentar. Belum dikecilin. Oh, udah. Yang mana? Yang belum? Ini belum. Ini
Udah Kak. Kak, Berikutnya, boleh di itu gak? Di Killin lagi. zoom out. Iya, Out. aku Boleh. telat masuk. Baru dikit kok. Baru dikit. Baru intro ibaratnya. Lanjut ya. Udah? Iya Kak, udah. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada potensi desa. Dari tadi kita singgung, apa itu potensi desa? Ada yang hafal? Potensi desa dibagi menjadi berapa? Bagi dua, ya. Ada potensi fisik atau geografis. Ada potensi non fisik, ya, atau non geografis, sama aja. Nah, potensi fisik apa aja? Ada yang hafal nggak? Satu. Tanah, oke, good. Tanah ini berhubungan dengan apa? Apanya dari tanah gitu loh maksudnya? Kesuburan, ya, sama luas tadi, ya. Kesuburan dan luas ini dari faktor tanah, ya, sangat berpengaruh lah, jelas, agraris gitulah ya. Yang kedua, Iklim. Berhubungan dengan apa? Ya. Suhu, curah hujan, ya. Tapi curah hujan nanti ada di air juga sih, tapi nggak apa-apa, di sini boleh iklim, kan faktor iklim ya. Suhu yang ini suhu sih, ya, yang berpengaruh. Kayak desa yang memiliki suhu yang rata-rata tinggi atau daerah panas itu kan nanti kurang berpotensi gitu kan, atau jadinya savana seperti itu ya, sama curah hujannya rendah. Nah itu juga, ini faktor-faktor iklim atau klimatik lah ya. Yang keempat, kan yang ketiga maksudnya ya. Yang ketiga apa lagi? Tanah, iklim, air, ya. Ini berhubungan dengan kuantitas ya, kuantitas dan kualitas yang jelas lah ya, kualitas. Jadi desa-desa yang miskin air ya potensinya sangat lemah gitu ya. Bahkan desa-desa termiskin di Indonesia, desa termiskin, faktor paling utamanya itu air, karena mereka sulit air, ya, karena sulit air jadi susah bertani gitu kan. Untung ada pemerintah, beta bisa bantu ibu jadi gitu kan. Ada saluran air gitu kan. Nah itu desa-desa yang miskin air, intinya dia akan miskin juga dari segi ekonomi ya, karena ya air ini faktor utama kehidupan lah ya, pastilah ya. Jadi seperti itu. Bagaimana mereka bisa bertani gitu kan kalau airnya aja nggak ada, itu dia. Yang keempat, ternak. Oke. Ini berhubungan dengan ada nggak sih ternak-ternak yang bisa hidup dengan baik di wilayah tersebut gitulah ya. Ternak gampang lah ya, maksudnya tahu lah hewan-hewannya apa aja. Bisa hewan ternak mamalia kecil, bisa mamalia besar. Mamalia kecil itu seperti domba atau kambing gitu ya. Kalau mamalia besar itu seperti sapi, kerbau, kuda, seperti itu. Desa ternak biasanya di daerah savana, tapi ya bagusnya ya peternakan, desa-desa peternakan kalau di savana itu sapi ya, di Lombok, Nusa Tenggara lah ya, nggak cuma Lombok, Bima, Lombok itu ternaknya banyak banget ya, banyak banget. Dan uniknya saya kan kebetulan pernah PKL di sana ya, di Lombok itu ya, mereka beternaknya itu nggak pakai kandang, dilepas aja gitu di lembah gunung gitu ya, bener-bener dilepas di lembah gunung gitu loh, jauh dari pemukiman warga gitu kan. Jadi bener-bener kayak dibiarkan liar, tapi nggak liar juga gitu, itu ada yang punya maksudnya gitu kan. Dan aman-aman aja gitu, artinya apa, nggak ada yang mencuri gitu-gitu ya, beda ya, karena ya tahu satu desa itu ya
ketahuan gitu kalau ada yang nyuri, ketahuan banget gitu ya. Jadi bener-bener dilepas gitu aja di lembah gitu ya. Dan uniknya saya baru tahu saat itu gitu ya, ternyata sapi-sapi itu suka banget sama garam. Baru tahu juga kan. Jadi kalau manggil itu sapinya tinggal bawa garam aja, ditaruh botol air mineral ya, dikocok-kocok itu terkumpul semua tuh sapi banyak, ratusan, wah banyak banget lah pokoknya ya. Kumpul semua itu, terus taruh tangan kita garamnya sama dia, nanti dimakan-makanin, dimakan-makanin gitu ya. Iya Kak, kampung nenek aku juga gitu. Nah tuh Ika tuh, bener Kak ya? Bener Kak? Sapi juga Kak sama? Sukanya garam kan Kak? Bener kan Kak? Saya nggak salah kan berarti Kak? Nah itu Ika ada saksi nyata ya, berarti saya nggak bohong ya. Jadi jadi seru banget itu ya, bener-bener ngumpul itu. Tapi ya namanya sapinya lebih banyak dari orang gitu kan. Jadi ranjau itu bertebaran ya, ranjau. Ranjau. Jadi kalau jalan harus lihat ke bawah. Ya, kalau enggak udah kena ranjau gitu ya, bahaya. Tahu lah ya. Tapi itu jadi subur ya, karena ada kotoran-kotoran ternak itu yang tersebar gitu kan, jadi rumputnya itu tumbuh dengan subur gitu loh ya, rumputnya subur banget, bagus itu. Jadi saya baru tahu itu, karena baru tahu sapi itu suka sama garam ya, heran saya juga, nggak takut darah tinggi apa gimana, kolesterol gitu. Oh makanya kalau kita makan Biar daging, itu Kak, apa? biar kalau dijadiin stick udah enak. Udah oh iya. Enggak, makanya kalau kita kebanyakan makan daging itu juga bisa kolesterol gitu kan, karena mereka enggak canda. Memang kalau daging merah ya kebanyakan seperti itu gitu ya. Kalau di stick udah makanya ada aja sih, ada aja ya. Nah, itu dia bingung saya jadi kan. Itu ternak ya, kayak di Nusa Tenggara. Di kamu Medan ya Kak ya? Kak, di Medan juga ada ternak sapi lah ya. Pasti ada. Itu ya. Itu ternak. Berikutnya manusia. Wait, nih Kak ngechat nih. Ya Kak, tapi pedalaman banget, jauh dari Medan. Ya namanya desa. Ya jauh dari kota Medan lah, pasti lah ya. Ika. Tapi malah enak sebenarnya kalau dari pedalaman gitu ya, jadi masih benar-benar alami, natural gitu ya. Jauh dari pencemaran ya kan. Aduh, enak lah. Kalau buat pensiunan enak gitu ya. Kalau buat produktif ya kurang gitu. Pasti lebih. Ya desa, faktor ruralisasi nanti kita bahas ya, urbanisasi, ruralisasi. Tahu ruralisasi kan? Dari orang kota, dari tinggal di kota pindah ke desa, itu biasanya pensiunan. Ya neneknya Ika kan udah tua ya, wajar. Maksudnya enak tinggal di desa gitu ya. Kak, aku nggak pensiunan, pindah ke desa nih. Beda lagi. Faktornya kan papa kerja di sana kan? Enggak, cuma pengen doang orang tua. Gitu. Iya. Tapi kerjaan di mana? Ke Bandung, jadi kayak sejam gitu. Ke Bandung. Oh, masih nggak desa banget itu mah ya. Maksudnya masih pinggiran, masih dekat ke kota gitu loh. Jauh sih Kak tetap. Cuma karena deket. Kalau ke Cimahi dulu pakai tol bisa gitu deket. Oh, relatif sih ya. Kalau di Jakarta ya, sejam itu udah cepet. Ya. Saya karena macet. Iya, itu dia. Tadi dari Kemayoran ke Tangerang itu sejam gitu ya. Itu udah cepat, ibaratnya nggak ngerasa aduh capek jauh itu enggak. Ya. Kalau di Bandung tuh sejam jauh Kak, udah kayak ya, karena sejam gitu. Bandung lah ya. Bandung kan tapi kan luas juga padahal Bandung. Iya, kamu cuma di daerah mana ya sih, Dak? Enggak wajar. Aku di desa, maksudnya desa Selacau namanya. Ya, kecamatannya, kabupatennya? Kabupaten Bandung Barat. Oh, Bandung Barat. Iya, Bandung Barat. Bandung Barat ke sini ya. Iya. Oh, iya. Paham. Sebelum Cimahi berarti ya. Ya, sebelum Cimahi kan. Kan Cimahi dulu baru Bandung gitu kan. Bener nggak sih? Iya. Iya kan? Kalau dari Jakarta. Iya kan? Iya. Bener kan? Betul. Ya kan Jakarta di baratnya Bandung gitu loh maksudnya. Ya. Iya Kak, cuma kalau misalnya mau pakai tol ya harus ke Cimahi dulu. Oh.
berarti emang pilihan ya, lebih nyaman di desa gitu ya. Iya, kota itu udah penat gitu ya. Oke, lanjut deh. Itu manusia. Kak, kok fisik manusia? Ya, manusia ini kita ambil fisiknya, kita ambil kualitasnya, gitu ya, kualitas manusianya. Itu yang kita ambil. Jadi masuk faktor fisik. Kalau non fisik apa aja? Satu, non fisik, Dor. Gotong royong. Ya boleh. Aparaturnya. Aparatur dulu ya. Aparatur. Baik buruknya sebuah desa, maju enggaknya sebuah desa sangat ditentukan oleh aparatur, pasti. Kepala desanya gimana? Apakah inovasinya bagus? Apa pasif gitu kan? Ini berpengaruh banget ya. Soalnya kalau di desa itu jadi gini, mereka kan homogen gitu ya. Homogen dalam satu arti ibaratnya satu kepala gitu ya. Jadi sangat dipengaruhi oleh satu kepala ini gitu loh. Ya, kepala ini bilang warganya pasti nurut, itu biasanya seperti itu. Jadi baik buruknya maju atau enggaknya desa ya sangat dipengaruhi oleh aparatur desa kayak kepala desanya gitu ya. Seperti itu. Yang kedua, lembaga-lembaga desa. Lembaganya jalan nggak? LKMD-nya jalan nggak? Terus organisasi-organisasi perangkat desanya jalan nggak? Karang tarunnya bergerak atau enggak? Nah itu juga sangat dipengaruhi potensinya gitu ya. Kalau pasif desanya, wah udah lambat banget bergeraknya gitu kan pasti. Yang ketiga, gotong royong atau ya kehidupan masyarakat ya. Kehidupan masyarakatnya gimana? Apakah udah mulai cuek, ya kan? Apa masih gotong royongnya masih kuat? Ya, tapi kalau di desa sih mayoritas gotong royongnya masih bagus. Cuma desa-desa di pinggiran kota aja yang kadang udah pudar karena faktor kesibukan, desa-desa swasembada udah banyak yang bekerja gitu kan. Jadi udah nggak bisa gotong royongnya udah nggak sekuat dulu lagi gitu loh. Kalau dulu kan desa-desa swadaya contohnya, desa swadaya dan swakarya yang masih pure agraris, ya gotong royongnya bisa kuat. Kenapa? Karena nggak terikat sama lembaga kerjaannya. Paham nggak maksudnya? Contoh kalau ada kayak bikin jembatan gitu kan, ya udah bantuin masyarakatnya gitu kan, semua turun. Bikin rumah jarang pakai tukang kalau di kampung gitu ya, warga turun semua gitu kan. Ntar yang punya rumah tinggal bikin makanan gitu kan, udah gitu doang ya. Sama hajatan Iya juga Kak gitu Kak. Ini biasa. depan rumah lagi ada bangun Nah, apa gitu. Tapi itu kayak mereka bareng-bareng gitu nah gini. itu namanya gotong royong enggak? Iya maksudnya gotong royong gitu. Iya, masih kuat berarti, bagus ya berarti ya. Seperti itu. Jadi kayak ngecor rumah ya, wah turun semua warganya gitu kan. Tinggal bikin makan, terus habis selesai makan bareng, nah gitu aja paling ya. Sama hajatan di desa mana ada catering, ya nggak? Jarang banget. Biarpun ada ya desa-desa yang swasembada yang udah mirip kota gitu loh. Kalau desa-desa swadaya ya nggak laku catering gitu kan. Setiap ada pesta ya warga semua yang turun gitu loh. Pasti itu, nggak mungkin enggak. Seperti itulah ya. Itu dari faktor-faktor atau potensi-potensinya. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Nggak ada? Berikutnya kita lanjut aja ya. Wah, udah jalan setengah jam lebih. Unsur-unsur desa. Desa harus punya ini apa aja? Satu, desa harus punya apa? Penduduk. Ya kalau nggak ada penduduknya gimana bisa disebut desa gitu loh ya. Desa harus ada penduduk. Yang kedua, desa harus punya wilayah. Harus ada wilayah yang pasti dengan batas-batas wilayah yang jelas gitu ya. Yang ketiga, ada tata kehidupan. Ini dia unsur-unsur desa. Harus ada ketiga ini ya. Kehidupan tadi kayak gotong royongnya, itu namanya tata kehidupan. Seperti itu ya. Ciri masyarakat desa.
ciri-ciri desa lah, nggak cuma masyarakatnya lah ya. Ciri masyarakat, ciri fisik desa juga boleh. Ciri-ciri desa yang pertama, dia homogen. Satu desa ya satu suku gitu loh. Ya nggak? Desa-desa di Bandung ya sukunya Sunda semua gitu loh. Mayoritas pasti. Bener nggak ada? Bener. Desa-desa di Jawa Tengah ya sukunya Jawa gitu. Mayoritas pasti. Desa-desa di Medan ya sukunya suku Batak, ya nggak Kak? Bener nggak Kak? Ika lagi jelek sinyalnya kayaknya dia cuma bisa ngetik ya, kasihan ya. Nah, itu mungkin paham maksudnya ya. Dari segi suku sama, dari segi bahasa ya sama. Sakinah tanya Kak. Apa Kin? Oh, Sakinah. Oh iya, Sakinah juga. Iya lupa saya. Sakinah di Medan juga, saya lupa saya ya. Lupa, sorry Kak. Ika mulu ya. Iya ya, Sakinah juga sama ya. Sukunya Medan kebanyakan ya. Tapi ada juga Melayu ya Kak. Sakinah ya. Ada Melayu, ada di Batak itu dibagi menjadi berapa sih? Banyak banget Kak, nggak tahu Banyak ya? deh. Banyak ya, ada Toba, Karo gitu Nggak ya. tahu Batak Samosir, Batak. Samosir. Toba pun sama Samosir beda. Beda lagi tuh Kak. Ayo suka menikah lah kompor aja nggak jelas ya ada. Nggak saya kalau ngomongin Sumatera Utara itu yang di sini aja cuma kebayang Ika doang gitu loh nggak. Karena Ika tuh Medan banget ya kayak Oras kayak. Banyak ya ternyata ya ada. Toba sama Samosir pun beda ya. Oh. Saya taunya Toba Karo, kalau Samosir ya sama kayak Toba gitu loh. Ada Melayu, Mandailing gitu ya. Mandailing Batak sama Mandailing Melayu pun juga ada Kak. ada pecah-pecahan lagi. Batak Mandailing pun juga ada, Batak Karo, Batak itu. Iya banyak ya ternyata ya. Kalau Ika Batak apa Kak? Kalau Sakinah Batak apa Sakinah? Aku tapi Minang. Oh iya Minang ya aslinya mah ya. Lupa. Toba. Oh iya. Teman saya juga punya teman Toba. Dia marganya itu Malau Toba ya. Sama Siahaan kalau nggak salah deh. Toba juga dia. Ya. Saya punya banyak lah teman-teman orang-orang sana ya. Desanya kental tuh daerah Sumatera Barat. Kenapa tuh? Desanya masih kental. Itu kata Isi ada. Kenapa dah? Kenapa bisa Sumatera Barat itu kental desanya? Maksudnya gimana sih dah? Kental gimana? Dah, halo? Oh jelek sinyal. Nge-freeze dia tuh Kak. Iya nge-freeze dia. Sinyal jelek. Putus ya Kak. Iya, Ya. sinyalnya jelek. Lagi jelek sinyalnya tuh kayaknya. Maksudnya gimana dah bisa kental Maksudnya masih kayak paguyuban banget gitu kotanya juga. Nggak, maksudnya bukan kental banget gitu sih, maksudnya kayak gitu? Oh, dari kayak segi kalau paguyubannya ya. iya, kayak masih Iya. gitu banget lah. Tiap gang-gang itu kan satu keluarga semua Kak. Iya benar. Pokoknya kalau misalnya itu kayak satu Wilayah daerah gitu ya. gitu pasti masih dekat Keluarga. banget. Padahal tengah kota gitu, misalnya kayak kan itu udah kota. Tapi tuh kayak pasti daerah Payakumbuh tuh misalnya satu tempatnya tuh masih deket banget gitu loh. Kamu tahu Payakumbuh? Biasanya masih saling kenal gitu, walaupun beda. Tahu Payakumbuh ada? Beda. Oh, beda suku. Beda ini. Aku, Ada orang ayahku Payakumbuh. Oh. Ayahku Payakumbuh. Saudara saya juga ada di Payakumbuh. Ibu saya lama di Pariaman. Ya, jadi ada banyak saudara di Payakumbuh juga gitu. Oh, Payakumbuh. Ya. Paman saya dulu tugas di sana di Pariaman. Paman. Iya paman sebutannya Pak D. Ya, mbah lah ya. Mbah. Pamannya ibu saya, berarti mbah saya ya, mbah saya ya. Tugasnya di Pariaman, ada di Payakumbuh. Ada jadi kepala sekolah kalau nggak salah ada di Payakumbuh. Ya. Maksudnya itu tadi Kak, dia paguyubannya kuat. Jadi satu wilayah kayak satu keluarga gitulah ya. Jadi kenal banget gitulah ya. Itu Kak maksudnya Kak. Itu ya. Oke lah itu homogen lah ya pasti paham. Kecuali desa-desa yang ada di perbatasan.
ya itu agak sedikit ada beragam, tapi nggak banget ya. Kayak desa-desa di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat itu satu desa pasti ada yang orang Sunda, ada orang Jawa. Ya, desa-desa di Cirebon, desa-desa Indramayu, desa-desa di Banjar, seperti itu. Ya, ada yang pakai bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Sunda, seperti itu. Tapi ya cuma beberapa kelompok aja gitu loh ya. Jadi nggak kayak di kota. Bahasa daerahnya udah hilang gitu loh kalau di kota kan. Itu homogen. Yang kedua, dia irasional. Bahkan ke bawah sampai ke orang-orang kotanya kadang ya, irasionalnya masih ke bawah. Percaya tahyul gitu kan. Seperti itulah irasional ya. Kayak kalau hajatan nih mendung nih, lempar celana dalam ke genteng. Nah, itu irasional ya. Itu budaya-budaya yang dibawa dari desa gitu kan. Budaya-budaya desa gitu ya. Seperti itulah irasional, banyak nggak logis gitu ya, nggak logis. Yang ketiga, paguyuban. Tadi udah kita bahas paguyuban atau Gemeinschaft. Yang keempat, agraris. Ya, agraris. Agraris ini luas ya, nggak cuma pertanian ya. Tadi ada bisa nelayan, bisa perkebunan, bisa peternakan, itu dia agraris. Homogen, irasional, paguyuban, agraris. Apalagi ya? Apalagi dong? 5, kepadatannya rendah ya. Kepadatan rendah. Itu dia ciri-ciri desa. Bisa ciri masyarakatnya, bisa ciri fisiknya. Kalau yang kepadatan ini ciri fisiknya ya. Agraris gitu, ciri fisik. Paguyuban, ciri masyarakatnya. Ada yang mau ditanya? Boleh? Ayo, kalau ada pertanyaan. Lanjut dulu, Kak. Lanjut ya. Oke, berikutnya bentuk-bentuk desa. Ini pasti banyak pertanyaan. Bentuk-bentuk desa. Ya. Kalau secara umum dibagi menjadi 3 ya. Oke, kita bagi 3 dulu. Nanti menyusul pembentukan lainnya. Yang pertama ada yang jangan begini kita. Ada yang linier ya, desa-desa linier. Kalau linier ini udah nggak ada perdebatan. Bentuknya apa? Memanjang. Oke, memanjang. Desa-desa yang terletak di, contohnya, sepanjang apa? Memanjang apa? Sungai, sepanjang sungai, Memanjang jalan. sungai. Contohnya desa-desa di mana memanjang sungai? Kalimantan. Good, Kalimantan. Sumatera juga ya, kayak di Sumatera Selatan itu ya. Itu sungai, apa sih kalau Sumatera Selatan itu? Mahakam ya? Mahakam kosong. Apa sih? Sumatera, Indragiri gitu ya, Indragiri, terus ada Batanghari gitu ya, itu Sumatera. Kalau di Mahakam Kalimantan. Memanjang sungai, terus memanjang apa lagi? Memanjang Jalan rel. jalan. Kalau memanjang jalan contohnya di mana? Jalan-jalan pantai juga ya. Kalau memanjang jalan contohnya kamu lihat desa-desa yang terletak di Pulau Jawa, khususnya Jawa bagian utara ya. Itu sepanjang Pantura, ya desa-desanya di pinggir jalan Pantura itu, gitu loh ya. Pantai juga sama, di desa-desa di Pantura itu banyak di panjang garis pantainya. Seperti itu linier, bentuknya memanjang. Kak, bedanya linear dengan pemukiman yang mengelilingi fasilitas apa itu nanti Kak, nanti kita bahas. Kalau linear dia bener-bener yang memanjang. Ya, itu nanti mengelilingi fasilitas nanti. Yang kedua, ini ada desa yang menyebar atau dispersed. Ya.
Yang ketiga deh langsung deh, ntar kita biar bisa ngebedain. Mengelompok atau clustered, cuy bahasanya. Dispersed and clustered, artinya gini. Kalau yang dispersed berarti dia yang menyebar gitu ya, paham nggak maksudnya? Menyebar, jadi kayak kalau linear kan bentuknya begini nih, misalnya nih ada sungai, nanti pemukimannya ya di sepanjang sungai ini gitu ya, pemukimannya di sini gitu kan. Nah ini yang memanjang, menyebar itu terpencar. Nah ini dia kan, banyak perdebatan saya bilang. Kalau yang linear udah nggak ada perdebatan saya bilang. Kalau yang menyebar dia lebih ke yang ini loh, menyebar itu di wilayah, menyebar dan tersebar beda. Pusing nggak tuh? Kalau yang menyebar kayaknya gini nih, dia kayak di dataran rendah. Jadi rata menyebarnya. Jadi misalnya nih sebuah daerah gitu ya. Jadi pemukimannya ini ya rata gitu menyebarnya. Gitu ya, ada banyak menyebar di dataran rendah. Karakteristiknya dia dataran rendah lalu dia punya kesuburan yang sama. Dan potensi-potensi yang sama sehingga dia menyebar rata. Kalau yang terpencar, tersebar, kalau tambahin lagi deh boleh sini, tersebar. Bentuknya begini. Ini pemukiman. Ini tersebar. Tidak rata gitu loh. Beda ya? Beda nggak? Ini merata ya. Kalau ini nggak rata. Kalau mengelompok, dia biasanya di daerah pegunungan, ya, daerah-daerah pegunungan. Menyebar beda lagi dengan memusat, Kak. Beda. Memusat lebih ke mengelompok. Mengelompok. Dia bikin klaster, namanya klaster. Ya, pegunungan. Jadi dia mengelompok atau ya mengelompok di daerah lembah pasti ya. Pegunungan tahu ya. Kayak desa-desa di Dieng tahu nggak? Jadi bener-bener dia begini. Ini ngumpul di bagian sini gitu ya. Ngumpul banyak gitu kan. Lalu ada lagi di bagian sini. Dan biasanya dia satu klan. Tadi yang kayak ada cerita ya. Satu klan artinya satu keluarga. Satu kelompok keluarga. Jadi mengelompok seperti itu. Ya Kak ya. Kalau yang memusat biasanya dia yang mendekati sebuah fasilitas. Pemusat. Ya, kalau yang memusat dia mendekati fasilitas. Biasanya dia air ya kalau yang memusat ya. Dia mendekati di daerah Kars ya. Daerah Kars tahu? Fasilitas. Ya, biasanya dia air. Ada juga dia yang mengelilingi fasilitas gitu ya, yang ya muter gitulah ya, mengelilingi lah ya. Mengelilingi fasilitas juga ada. Tapi kalau dari segi bentuk umum ya tiga ini, linear, dispersed, sama cluster. Ini yang bentuk secara umumnya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain? Ntar tinggal lihat di redaksi soal. Ya, tinggal lihat di redaksi soal. Nanti kelihatan. Biasanya kalau yang mengelompok dia kata-katanya itu ada yang masyarakat desa merupakan dari satu keluarga atau satu keturunan gitulah ya.
Nah, itu biasanya yang mengelompok atau klaster. Kak, ke Boleh? Apa? Nggak. kalau daerah Kars itu apa Kak? Lebih Kars ke lebih kayak atau memusat sih. tersebar? Dia bisa tersebar, dia bisa memusat. Oke. Tersebar ya karena kan beda-beda nih airnya nih. Iya nggak? Jadi ya kayak gini bentuknya. Tersebar gitu kan. Dia bisa memusat kalau apa sumber airnya itu banyak di sebuah daerah gitu ya. Otomatis dia nanti ini air gitu kan misalnya. Otomatis pemukimannya pasti memusat di dekat air ini misalnya. Seperti itu ya. Ini banyak pemukiman di sini. Itu ya. Kak, bisa tolong di zoom out, gak pengen di screenshot. Boleh. Oke, udah. Oke, ada lagi? Lanjut ya. Iya Kak, boleh. Kita masuk kota ya. Oke, saya bikin new page ya. Jadi kita kota. Oke, kita persingkat aja deh ya karena waktunya nih. Klasifikasi dulu deh. Klasifikasi kota. Ada kota apa aja? Polis. Atau tahap perkembangan bisa lah ya. Tahap perkembangan ya atau klasifikasi ya. Yang pertama polis boleh. Ini harus ngurut ya. Berarti salah, bukan polis dulu. Awal mula. Polis. Ah, bukannya polis dulu baru polis. Balik. Oh, oke. Polis udah kota. Ya. Polis ini masih desa sebenarnya. Desa swasembada. Ya. Yang dia punya cirinya sudah mengarah ke kota. Mengarah ke kota. Itu ya. Itu swasembada. Polis kota agraris. Oke. Kota agraris ya. Tahu kota agraris? Kota yang cirinya masih agraris. Cianjur. Ya. Cianjur, tahu Cianjur kan? Dia udah kota sebenarnya, tapi masih agraris. Deli Serdang. Kalau numerik paling nanti penduduk jumlahnya ya. Nanti. Kayak berdasarkan jumlah penduduknya gitu kan. Nanti. Terus ada abis polis apa? Abis kota agraris berkembang ke arah metro. Metropolis ya. Metropolis itu apa? Ayo, sering denger dong. Sering denger kan? Ayo, apa? Metropolis. Kota indus. Kalian ini nggak usah malu-malu, tebak aja coba. Itu metropolis ya, kota-kota industri, namanya metropolis. Terus ada megapolis. Apa megapolis? Ayo. Pokoknya lebih gede dari metropolis. Nggak salah sih, bener lebih gede. Tapi masa tulisnya lebih gede dari metropolis? Masa begitu? Ya enggak lah. Ini apa sih, gabungan ya? Gabungan dari kota metropolis yang saling bersinergi. Yang
saling bersinergi ya. Contohnya yang paling terkenal di Indonesia itu Jabotabek. Kenapa paling terkenal ya, ibu kota gitu loh ya. Kalau Bandung itu ada apa sih? Cimahi, Bandung sama apa lagi sih? Ada pokoknya. Itu Sumedang. Sumedang lah, itu ya sama itu megapolis ya. Banyak orang-orang Cimahi, banyak orang-orang Sumedang kerja di Bandung. Ya enggak ada. Tiap hari Itu ke apa? Jatinangor, Jatinangor Unpad, lah. Ya, itulah pokoknya ya. Sumedang dan Bandung. Unpad padahal kan di Sumedang ya, bukan Bandung ya. Ya enggak, Jatinangor Iya. itu Sumedang. Perbatasan sih Jatinangor. Iya betul. Iya, perbatasan maksudnya. Ini sama ini kan perbatasan ini ya, Jabodetabek. Kalau di Jawa Timur itu ada Gerbang Kertosusilo. Ya. Gerobokan, apa-apa Surabaya, Lamongan, nah itulah ya. Pokoknya ya. Itu megapolis konsepnya. Berikutnya ada Tiranopolis. Apa Tiranopolis? Kata dasarnya tiran. Ini mulai menurun ya. Mulai menurun kualitas kota. Banyak kekacauan, kriminalitas semakin meningkat, merajalela kriminalitas, atau kota-kotanya sudah dikontrol oleh kriminalitas gitu ya. Udah parah lah pokoknya ya. Kemacetan udah semakin parah, nggak bisa dibendung lagi gitu kan. Itu dia Tiranopolis. Ya. Jakarta belum. Masih nyaman Jakarta. Jadi belum menurun kualitasnya ya. Terus meningkat. Seperti itu. Intinya ini, megapolis ini di puncaknya, puncak perkembangan. Tiranopolis sudah mulai menurun kurvanya. Seperti itu ya polanya ya. Jadi Eopolis, polis, metropolis, megapolis puncak, turun Tiranopolis. Dan semakin turun sampai ke nekropolis. Ya. Kan nanti jadi desa lagi nggak atau enggak? Enggak, jadi nekropolis. Oh, terakhir banget itu. Iya, ini kota mati. Ya, ditinggalkan penduduknya. Tapi biasanya karena bencana sih ya. Bisa bencana alam, bisa bencana non alam. Tapi kebanyakan bencana non alam. Chernobyl. Tahu Chernobyl? Chernobyl tahu ya? Apa itu, Akibat Kak? kota di Ukraine. Dulu Rusia pecah jadi Ukraina. Dulu Rusia punya pembangkit nuklir. PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir di kota Chernobyl, ya kan? Lalu gagal teknologi, ada kebocoran, meledak, ya kan? Yang namanya nuklir ya udah harus dikosongkan kotanya gitu loh, karena radiasinya nggak hilang. Seperti itu ya, seperti itu kota mati jadi nekropolis. Di Indonesia belum ada, ya nekropolis belum ada. Belum sampai ke tahap ini gitu ya. Tiranopolis pun belum di Indonesia ya, masih Porong paling ya, kota Porong itu Sidoarjo, tahu ya? Itu kan harus dikosongkan nih karena ini kemarin apa yang lumpur lapindo itu loh, tahu lah ya, Porong Sidoarjo, tahu ya, itulah contohnya di Indonesia udah ada ternyata ya. Itu dia tahap perkembangannya ya. Kalau berdasarkan jumlah penduduk ya, itu kayak kota kecil gitu ya. Tadi nanyanya gitu kan. Bener nggak? Numerik ya gitu kan, numerik ya, Ika ya. Berarti berdasarkan jumlah penduduk. Berdasarkan jumlah penduduknya, yang pertama itu ada kota kecil. Kota kecil itu penduduknya sekitar 20.000
sampai 50.000 jiwa ya. Lalu ada kota sedang dia sekitar 50.000 sampai 100.000 jiwa. Lalu kota besar dia dari 100.000 ya sampai 1 juta. Nggak usah pakai tol kalau juta ya, lamaan tulis nolnya. Yang keempat, kota metropolitan. Ini dari 1 juta sampai 5 juta. Terakhir, jadi kalau berdasarkan penduduk, politan. Belakangnya an ya. Kalau berdasarkan perkembangannya, is belakangnya. Ya, metropolis. Kalau berdasarkan jumlah penduduk, metropolitan. Terakhir, kota megapolitan. Ini lebih dari 5 juta. Sekarang tinggal lihat kota-kota kalian tempat tinggal berapa jumlah penduduknya gitu ya. Lalu masuk ke dalam kelompok mana. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain? Iyalah, itu kucingnya ikut belajar lagi. Iya kak. Kak, minta tolong di zoom out dong kak, pengen di screenshot. Boleh. Iya Nih. Lemot. Suaranya putus-putus. Tuh, Ben sih ada ya. Biasanya Ika yang begitu loh. Sekarang ada ketularan ya sama Ika ya. Itu ya. Ke atas kak. Atas lagi. Ini udah. Ke atas kak, dikit kak. Udah ini mentok. Yang mana? Nggak, udah kak, udah. Udah. Oke, lanjut. Berikutnya, ciri-ciri kota. Kebalikannya desa berarti ya. Nama kucingnya apa dah? Ya Allah, Cimol. Kata makanan Bandung, Cimol. Jenny namanya Jenny. Jenny namanya nih, Jenny. Ada Lisa Di juga. Blackpink nggak? Dia Oh, iya. ada cuma Jenny. Tapi cakep ya. Cakep deh. Kayak Cantik kan? Iya, kayak Jenny. Iyalah. Canda. Udah masuk ini. Ciri-ciri kota. Ciri-ciri kota bisa ciri fisik, bisa ciri masyarakatnya ya. Yang pertama heterogen. Heterogen tahu ya? Beragam. Dari segi bahasa yang digunakan, dari segi suku asli, jenis pekerjaan gitu kan. Ya, yang di kelas ini aja nih, pasti beda-beda jenis pekerjaan orang tuanya gitu kan. Beda-beda sukunya. Nah, itu dia ciri kota tuh. Ya enggak? Itu dia heterogen. Yang kedua, masyarakatnya itu dia patembayan. Patembayan tahu? Nggak saling mengenal. Atau materialistis. Yang tiga nih, materialistis. Materialistis apa kak? Matre? Bukan. Materialistis artinya itu interaksinya ya, interaksi antar masyarakat atas dasar kepentingan atau untung rugi. Dia menghitung untung rugi. Untung atau gitu ya. Lu kalau nggak ada kepentingan ya nggak akan interaksi gitu loh. Iya nggak? Di dalam kereta nggak ada kepentingan, orang diem-diem semua. Di dalam busway mereka nggak ada kepentingan, gitu kan? Orang semua diem. Beda sama orang desa, masuk angkot nih sebelahan ngobrol, ya nggak? Gitu bedanya ya. Kalau nggak ada bener-bener urusan ya nggak akan ada interaksi seperti itu. Intinya gitulah. Ya, itu materialistis. Kalau patembayan ya mirip-mirip, cuma ini cuma kayak interaksinya itu dia nggak saling kenal
gitu ya. Nanya alamat di kompleks besar salah ya, biasanya nggak saling kenal, kecuali asisten-asistennya baru saling kenal ya kan, tukang kebunnya saling kenal dengan penjaga rumahnya yang sebelah, ART-nya kenal semua ya kan. Nah itu dia ya, itu di kota. Terus heterogen, patembayan, materialistis, rasional. Rasional ya. Tapi relatif sih, kadang masih ada juga yang banyak mereka yang masih percaya tahyul gitu kan, masih yang percaya grup-grup WA grup ya, broadcast ya kan. Nah itu dia, pokoknya broadcast WAG itu ampun lah ya. Itu hati-hati ya, sering-sering dicekin ya. Maksudnya HP-HP orang tua kalian itu kalau ada WA seperti itu dikondisikan ya. Nah itu sekuler nggak harus sih, kalau sekuler beda lagi ya. Beda ya, kayak sekuler kalau kita kan enggak, kita nggak, bukan negara sekuler ya, masih ada unsur-unsur keagamaan dalam setiap kebudayaan atau dalam setiap segmen-segmen kemasyarakatan, masih ada lah, tidak benar-benar memisahkan gitu ya. Kalau sekuler kan memisahkan benar-benar dunia gitu kan, nggak boleh ada campuran dari akhirat gitu ya, dari agama. Rasional, heterogen, patembayan, materialistis, dan kepadatannya tinggi. Dan mayoritas bekerja di sektor industri dan jasa. Industri dan jasa ini yang paling khas ya, pasti mereka industri atau jasa. Jarang ada yang agraris kecuali kota-kota agraris gitu ya. Ini ciri kota. Berikutnya ada apa lagi ya? Ini zona interaksi berikutnya deh. Ini dulu apa? Pola keruangan kota ya, teori keruangan kota. Yang pertama ada, ntar saya kasih gambarnya ya. Yang pertama ada teori apa namanya, konsentris. Konsentris ini teorinya si Burgess, konsentris Burgess ya. Dia buat itu yang pertama, nanti deh saya langsung jabarin dulu tiga-tiganya ya. Yang kedua ada teori sektoral ya. Sektoral itu si Homer Hoyt ya. Yang ketiga ada teori inti ganda. Inti ganda ini si Harris dan Ullman. Harris and Ullman. Oke. Kalau teori sektoral gampang, saya masih bisa gambarnya yang bulat-bulat gitu ya. Ada 5 pokoknya ya. Ini nggak ada 5. Pokoknya dia ada 5 ring. Saya langsung cariin gambar aja deh biar langsung jelas, kalian lihatnya di gambar gitu ya. Berikut penjelasannya nanti saya jelaskan. Jadi dia benar-benar konsentris. Namanya konsentris kan berarti dia terpusat gitu ya. Terpusat. Wait. Lama. Oke. Ini udah ada tiga-tiganya. Saya langsung kasih yang ada tiga-tiganya aja. Kelihatan ya? Tapi yang inti gandanya nggak lengkap, nanti saya jelasin lebih lanjut lagi. Ini ada 5 zona ya, tambah 1 zona
Ini 10 karena dia sambung sama yang inti ganda. Inti ganda kan sampai 9. Paham nggak maksudnya? Lalu disambung sampai, padahal 5 aja. 5 zona utamanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya, mau inti ganda, mau sektor, mau konsentris, mau sektoral, mau inti ganda, 1, 2, 3, 4, 5-nya sama keterangannya. Ya, cuma beda redaksi. Ya, kalau teori konsentris, 1 itu CBD. 1 semua sama, CBD. Apa tuh CBD? Central Business District. Oke, itu kan singkatannya. Bukan. Daerah pusat kegiatan. Pusat. Iya, itu bahasa Indonesianya. Tempat Artinya? orang-orang kegiatan. Tempat orang-orang berkegiatan. Biasanya kalau di kota di Indonesia itu ditandai dengan apa? Ada apa sih di CBD-nya? Kantor-kantor. Perkantoran. Oke? Biasanya gedung-gedung perkantoran. Itu 1. Ya. Gedung-gedung pencakar langitnya gitu ya. Gedung pemerintahan juga ya? Pemerintahan iya. Ya pastilah kalau pemerintahan. Ya pasti di pusat gitu loh. 2 kalau di teori sektoral, kalau di teori konsentris ini namanya zona transisi. Ya. Zona transisi itu di teori konsentris. Kalau di teori sektoral, nomor 2-nya itu zona manufaktur dan grosir. Beda redaksi. Isinya apa? Sama. Manufaktur ya pabrik gitu kan. Zona transisi isinya juga pabrik. Itu loh, sama isinya. Dan grosir, pabrik dan perdagangan besar gitu ya. 3 semua sama. Pemukiman kelas rendah. 4 semua sama, pemukiman kelas menengah. 5 semua sama, pemukiman kelas elit. Begitu. Cuma beda letak posisi di kotanya aja. Gitu ya. Kalau di teori konsentris seperti ini karena lebih ke untuk transportasi. Artinya apa? 3 ini pemukiman kelas rendah kan. Isinya ini para buruh yang bekerja di nomor 2. Dia harus mendekati nomor 2. Biar ongkosnya nggak mahal gitu loh maksudnya. Walau lingkungannya kurang bagus gitu kan. 3, 4 pemukiman menengah. Ini staf-staf pabriknya, karyawan-karyawan, bukan buruhnya. Dia agak jauh ke tempat kerjanya, tapi nggak masalah. Duitnya lebih banyak, intinya gitu. 5 pemukiman elit, paling jauh ke tempat kerja di nomor 1 gitu kan. Nggak masalah. Dia punya transportasi. Dia cari lingkungan yang baik, tidak rusak oleh pabrik gitu kan. Pasti di nomor 5. Seperti itu. 10 zona penglaju. Komuter, zona komuter penglaju ya, daerah-daerah suburban, 10 suburban gitu ya. Sama di teori sektoral sama 3, 4, 5, 3 kelas rendah, 4 kelas menengah, 5 Nah, itu tuh yang kayak apa namanya? Dari Bekasi ke Jakarta gitu misalnya. penglaju iya, komuter. Betul. Dari Bekasi ke Jakarta, dari Tangerang ke Jakarta, dari Cimahi ke Bandung gitu kan. Nah, itu tiap hari pulang pergi. Ya. Itu. Beda sendiri di inti ganda. Saya cariin deh. Yang lebih bagus ada nggak ya? Nah, ini inti ganda Harris and Ullman, bukan Lillman ya, Ullman. Multiple nuclei model. Multiple nuclei artinya ada inti yang ada 2 inti. Namanya inti ganda ya intinya 2. Intinya itu ada di A. Ini harusnya pakai angka sih, nggak boleh pakai ABC. Tapi nggak masalah lah. Ada ini inti pertama, ini inti kedua. Ya, paham maksudnya ya? Ini pertama, inti kedua. Nah, B, C, ini kita ganti aja deh. 1, 2, 3, 4, ya. 5 ya. Ini 5 kan ya? 6 F ya. 6, 7 G, 8, 9, 10 gitu ya. Nah,
dua ini sama zona transisi atau pabrik-pabriknya ya, pabrik-pabriknya, terus pemukiman kelas rendah, pemukiman menengah, pemukiman elit. Pemukiman elit pasti dia menjauhi B, pasti ya, karena lingkungan dekat pabrik itu nggak bagus, gitu kan, banyak pencemaran dan segala macam. Tambahin ada 6. 6 itu apa? Industri berat, ya, industri weight industri berat, harusnya nggak cuma industri, ya, industri berat dia harus menjauhi A, nggak boleh dekat A kalau industri berat, nggak boleh dekat pusat. Kalau industri manufaktur yang ringan masih boleh gitu ya, kalau industri berat ini nggak boleh, karena nanti limbah yang dihasilkan pun lebih parah gitu ya, seperti itu. 6, 7 inti keduanya tadi ya, CBD lagi, mini CBD gitu ya. Jadi gini, dari Jakarta kita Jakarta kan ada CBD-nya tuh ya. Lalu kita bergerak ke arah Bekasi. Nanti sebelum sampai Bekasi kita juga menemukan CBD gitu loh. Ya, jadi ada dua intinya. Sebelum sampai Tangerang kita udah nemu CBD lagi gitu kan. Nah, itu dia. Itu intinya ada dua. Kalau sistem kotanya udah kompleks, udah megapolis, biasanya dia multiple nuclei modelnya. Biasanya tuh itu karena kayak ada mall lagi gitu nggak sih? Biar lebih deket ke kawasan elit gitu. Bisa juga ya. Bisa seperti itu. Intinya ketika udah ramai aktivitasnya ya muncul CBD baru, intinya gitu. Ya. Central bisnis kan ada yang by design, ada yang nggak sengaja muncul gitu ya, artinya ya. Kalau by design memang diperuntukkan untuk bisnis gitu. Kalau nggak sengaja muncul karena aktivitas yang begitu sibuk masyarakat, jadi muncullah CBD baru gitu. Seperti itu ya. Lalu yang kedelapan ini suburban. Suburb itu suburban, artinya daerah-daerah pengaju. Ya. 9 ini industri yang ada di suburban. Seperti itu ya. 10 komuter belt. Tapi nggak 10 nggak usah lah, nggak apa-apa. Cuma ada 9 soalnya. Ya, 7, 8, 9. Terakhir 9. Itu ya. Itu bedanya. Ada yang mau ditanyain sebelum kita masuk ke zona interaksi desa kota? Tadi 9 apa, Kak? Industri suburban. Itu apa bedanya sama industri aja? Ya, dia beda letaknya lah. Enggak, maksudnya biasa sama aja. Oh, aktivitasnya. Aktivitas. Aktivitas sama kayak 2. Cuma Oke. beda letaknya. Dia industri yang punya ini, yang punya 8. Kalau 2, industri yang punya ini, kota ini gitu loh. Paham ya? Sip. Lanjut. Gampang ngapalinnya karena semuanya sama. 1, 2, 3, 4, 5 sama. Beda di 6, 7, 8, 9 aja karena yang lain nggak punya gitu loh. Ya. Lanjut ya. Ya lanjut, Kak. Tadi udah, berarti kita masuk ke zona interaksinya. Kayaknya udah pernah saya jelasin deh. Udah ya, zona interaksinya ya. Wait. Aku nggak mau. Pakai anu, saya nulis. Sorry. Bisa diturun. Berikutnya zona interaksi. Kak izin ke toilet. Boleh. Ya, dari kota menuju ke desa kita menemukan apa aja seperti itu ya. Udah pernah sih kalau nggak salah, saya masih ingat ya. Udah pernah ya. Pertama kita akan berangkat dari city atau urban atau city. Ya. Setelah itu kita akan meninggalkan kota, kita meninggalkan city, kita menuju ke suburban. Setelah melewati suburban, kita akan melalui suburban fringe. Bentar, gua kecilin lagi.
biar bisa agak turunin. Bisa udah. Nggak bisa. Oh, bisa. Ya. Habis itu kita masuk ke urban fringe. Ya, city, suburban, fringe, urban, lalu masuk ke rural, urban, fringe, baru terakhir sampai kita ke rural atau desa atau village gitu ya. Itu dia zona interaksinya. City ini kota ya, suburban ini kota satelit, suburban fringe batas terluar dari suburban ya. Kalau urban fringe batas pengaruh dari kota ya. Jadi kalau urban fringe itu kehidupannya dia mirip sama kota ya, kehidupannya aja, tapi ya masih dipengaruhi gitu loh ya, coraknya masih pengaruh kota kehidupannya. Kalau rural urban fringe ini intinya ini ada penggunaan tanah campuran, penggunaan lahan campuran. Di sana ada industri, lalu ada agraris. Ya. Kalau kota ini kan coraknya industri. Nah, kalau rural ini coraknya agraris. Seperti itu ya. Ini zona interaksinya dari desa menuju ke yang namanya. Oke, ada pertanyaan? 4 menit lagi nggak cukup kita bahas soal. Lanjut aja dulu, Kak. Lanjut aja ya. Berikutnya saya di lembar baru aja deh. Urbanisasi tahu? Ini kan masalah dari interaksi desa kota ya. Interaksi desa kota akan menimbulkan banyak masalah. Ya, salah satunya urbanisasi. Kalau dampak positif, dampak negatif interaksi desa kota, saya yakin udah bukan jadi masalah lah ya. Ada yang masih jadi masalah nggak? Enggak lah ya. Kalau dampak positif cari yang bagus-bagus, gitu ya. Dampak negatif berarti cari yang jelek-jelek. Tinggal lihat di mana, desa atau kota, gitu kan. Nah, sekarang salah satu dampak dari interaksi mereka kan yaitu adanya urbanisasi. Ya, ini masalahnya. Lalu yang akan kita bahas ini faktornya. Faktor ada 2. Ada faktor pendorong, ada faktor penarik. Faktor pendorong contohnya apa? Yuk. Pendorong urbanisasi. Ya. Ini kurangnya pendidikan. Jadi gini, kalau faktor pendorong berarti kelemahan-kelemahan yang terdapat di desa. Iya. Ya, kelemahan desa. Kalau penarik berarti yang menarik. Menarik berarti yang Kelebihan di kota. kelebihan kota. Kelebihan yang ada di kota. Seperti itu ya. Jadi yang pertama, apa tadi, Da? Pendorongnya? Kurangnya pendidikan di desa gitu. Kurangnya fasilitas. Oh ya, fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan. Ya. Tapi biasanya mereka faktor utamanya apa sih kalau untuk urbanisasi? Lapangan pekerjaan yang kurang kali. Oke, lapangan kerja yang kurang sih enggak. Tidak beragam aja. Lahan banyak. Jadi kalau mau jadi petani bisa nggak nganggur gitu loh. Itu kan paham maksudnya. Tapi kan kadang anak lulus SMA nih, mana mau sih turun ke sawah gitu, iya nggak? Bener nggak? Akhirnya mereka merantau.
pindah ke kota, itu namanya urbanisasi. Gitu ya. Lapangan kerja yang tidak beragam atau hanya terkonsentrasi di sektor agraris. Terus apalagi sih dia faktornya selain fasilitas pendidikan, lapangan kerja, kesehatan juga ya, pokoknya sarana dan prasarana tidak lengkap lah ya. Kalau kelebihan yang ada di kota, yang pertama pasti sarana prasarana lengkap, sarana apa aja ada gitu kan, lengkap. Terus lapangan kerja yang beragam, lapangan kerja beragam. Lapangan kerja banyak nggak juga ya, beragam iya, kalau banyak ya tergantung perusahaan itu buka lowongan apa enggak gitu kan, maksudnya kan. Artinya lu kalau mau ke kota ya minimal lu punya keahlian dan punya pendidikan formal gitu kan, karena nanti pekerjaan yang dicari itu keahlian dan pendidikan formal. Kalau mereka yang datang ke Jakarta, mereka yang datang ke kota, nggak cuma Jakarta, Bandung juga salah satu tujuan urbanisasi. Mereka datang ke kota tanpa ada perbekalan, tanpa ada pendidikan, tanpa ada keahlian, tanpa punya saudara, nanti akan memunculkan selum-selum area yang ada di kota-kota tersebut, atau jadi daerah-daerah kumuh ya, karena mereka nggak punya penghasilan yang tetap, nggak punya keluarga yang menampung, akhirnya membuat selum-selum area seperti itu ya. Oke, itu aja mungkin dari pendorong dan penarik dari interaksi desa dan kota. Ada yang mau ditanyain? Kayaknya cukup ya. Sejarah Kak, apa? Boleh. kalau yang tadi itu apa sih? Yang mana? Apa sih? Tadi ada di soal. Yang mana? Eh, Sejarah kota. bukan. Aduh, lupa lagi. Intervening opportunity. Oh, itu interaksi. Ya, itu. Saya masukin memang sih ya. Saya masukin ke sini sekalian. Intervening opportunity artinya ada kesempatan-kesempatan untuk berintervensi. Ya, biasanya ada alternatif ya. Nanti dijelasin kalau kita sempat. Jadi misalnya gini, ada A, ada B, ya. Ini berinteraksi kan, lalu muncul C. C punya alternatif, ya. Jadi A nggak lagi berinteraksi ke sini, tapi lebih ke sini gitu loh. Ini intervening opportunity, seperti itu. Oke? Bukan. Adanya alternatif, ya. Ya, itu nanti dijelasin. Pelakor ya Kak, pelakor. Iya, betul. Nggak pelakor juga sih. Oke, cukup ya. Sampai ketemu nanti 2:30 ya. Beneran 2:30 kan ya? Iya benar Kak. Oke, jangan ya, biar kita bisa bahas soalnya dengan lengkap. Oke, thank you semuanya. Makasih Sampai ketemu lagi Kak. di nanti. Dadah. Thank you.